Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang di rumah, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Kali ini pelajaran kita adalah dari rumah ke rumah. Tidak langsung bertemu berkumpul, tapi karena ada wabah seperti ini, pemerintah menganjurkan kita belajar di rumah saja. Namun sebelum Pak Ali menerangkan panjang lebar bagaimana keadaan kalian di rumah, semoga sehat saja bersama keluarga, bersama ayah, bunda, kakak, adik, semua saja yang di rumah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terlebih keluarga besar MTS Ma'arif Sidar Mukti diberi perlindungan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pelajaran fikih kali ini, kemarin kalian sudah saya kasih tugas meresum atau merangkum bab 7 kalau di RKS, atau kalau di KD-nya adalah, kalau di semester genap KI 3, KD 3, yaitu mengenai sholat dalam keadaan darurat. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sholat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Selama nyawa kita masih ada, maka kita wajib melaksanakan sholat. Sholat pun dengan berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, boleh dengan tidur. Tidur terlentang, boleh. Tidur miring atau tidur miring, itu ada bahasa berbaring juga boleh. Kalau tidak bisa, maka terakhir dengan sholat dengan isyarat. Kalau dengan isyarat sudah tidak mampu, maka yang paling akhir dan terakhir adalah kita disolati. Baik, Pak Ali kali ini akan banyak memberikan praktek bagaimana ketika kita sholat dengan posisi duduk, posisi tidur berbaring, atau tidur miring. Perlu diketahui bahwa tidur berbaring itu ada yang mengistilahkan tidur miring, dan ada sholat dalam keadaan tidur terlentang. Di sini Pak Ali sudah menyiapkan beberapa alat bagaimana kalau kita sholat dalam keadaan duduk. Ketika orang masih bisa berjalan, maka masih dianjurkan sholat berdiri terlebih dahulu. Ketika rukuk, sujud, dan duduk, nanti bisa duduk di atas kursi. Jadi banyak praktek ketika orang sholat dalam keadaan duduk. Oke, akan saya praktekkan. Yang pertama adalah sholat ketika kita mampu berjalan, kita mampu berdiri, tapi tidak mampu untuk turun ke bawah. Maka yang pertama adalah kita akan sholat dalam keadaan berdiri mula-mula, kemudian nanti kita teruskan dengan duduk. Oke, Anda akan berdiri sebentar. Di sini sudah disiapkan ada kursi. Ya. Jadi kalau memang mampu untuk berdiri, mampu untuk berjalan, maka kita sholat dalam posisi berjalan, berdiri terlebih dahulu. Misalkan kita sholat duha, sholli sunnat duha, atau ini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai baca surat, kemudian ruku. Allahu akbar. Andaikan rukuk tidak mampu, maka saat itu juga kita boleh rukuk dalam keadaan duduk. Allahu akbar. Ini rukuk. Rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Lebih menjongkok ke bawah daripada rukuk kalau sujud. Allahu Akbar. Ingat, posisi tangan tetap pada lutut. Jangan sampai tidak memegang lutut atau tidak memegang paha. Nanti bisa jungkal, bisa terjatuh. Ya, oke. Ini yang pertama. Ada kalanya sholat dengan duduk langsung sejak awal sampai akhir di kursi seperti ini. Karena memang orangnya sudah sepuh, sudah tua, tidak mampu untuk berdiri lama, maka sejak awal dia sudah duduk di atas kursi. Allahu Akbar. Setelah baca surat Fatihah, baca ayat-ayat surat-surat pendek, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sama seperti tadi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'tini wa'afini wa'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam. Itu duduk kalau dengan pakai kursi. Sedangkan orang yang dalam keadaan sakit, biasanya orang yang sakit parah, sekalipun kita opnam, kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat di tempat. Yang pertama, posisi duduk tergantung kemampuan. Andai kan bisanya duduk seperti ini, ya tidak apa-apa, seperti ini. Duduknya boleh seperti ini. Melonjorkan kaki. Allahu Akbar. Bagaimana rukuknya? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud agak jongkok masuk ke bawah. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Kalau memang bisa dilakukan dengan duduk bersila seperti ini, maka diperbolehkan. Allahu Akbar. Terserah kemampuan. Boleh duduk seperti ini. Kalau memang sakitnya agak ringan, boleh duduk dengan posisi tahiyat awal. Nah, kalau seperti ini biasanya orang masih bisa bersujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini macam-macam bagaimana caranya kita sholat dalam keadaan duduk. Sekalipun kita tidak bisa berdiri, bisanya duduk, maka sholatnya dengan duduk. Bahkan saya pernah menemui orang kakinya tidak bisa dibuat untuk tahiyat, maka sholatnya seperti ini. Saya pernah lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya tidak usah masuk, tidak usah meletakkan keningnya ke lantai. Karena seperti ini tidak bisa, jelas tidak bisa. Maka seperti semampunya. Allahu Akbar. Sujudnya seperti ini. Sami Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai selesai. Demikian cara sholat dengan duduk. Selanjutnya, kalau memang dengan duduk kita belum bisa, tidak bisa, karena memang dalam kondisi sakit, maka kita boleh sholat dengan tidur. Pertama, dianjurkan sholat tidurnya berbaring, terlentang. Kalau terlentang itu diusahakan kakinya berada di arah kiblat, kepala berada di sebelah timur. Maka seperti ini.
boleh cari sandaran bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sama dengan posisi duduk. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti rukuk. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau memang hanya bisa digerakkan kepalanya, gerakkan saja. Kalau tidak bisa, sama sekali tidak bisa bergerak, maka dengan isyarat mata kita. Selanjutnya saya contohkan sholat dengan keadaan tidur miring. Tidur miring atau berbaring itu kepalanya di sebelah utara seperti ini. Biasanya di bagian belakang dikasih guling supaya bisa menghadap kiblat. Andaikan seperti ini dianggap sulit, maka tidur terlentang. Tidur terlentang seperti ini. Misalkan kakinya menghadap ke arah kiblat juga dianggap sulit, maka sebisanya kemanapun arah kaki kita, maka tetap kita dalam keadaan sholat seperti ini. Kalau bisa digerakkan, gerakkan saja. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar, tinggal menggerakkan sedikit kepala. Kalau semua tidak bisa dilakukan, maka terakhir adalah dengan isyarat mata kita. Kita ketip-ketipkan mata ketika rukuk, ketika sujud, ketika semua gerakan sholat diisyaratkan dengan gerakan mata. Itu adalah cara kita melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan kita sakit. Kita sakit pun tetap disuruh melaksanakan sholat. Lalu ada yang bertanya, Pak, sakit kok disuruh sholat? Apa tidak dikasih dispensasi? Apa tidak dikasih rukhsah? Nanti aja kalau sudah sembuh, kenapa sih? Kenapa harus sekarang sholatnya? Ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah bahwa kenapa ketika kita sholat masih diperintahkan untuk melaksanakan, kenapa ketika kita sakit masih dianjurkan melaksanakan sholat? Sebab kita belum tahu umur kita. Siapa tahu sakit kita saat kita sakit itu menjadikan umur kita tidak panjang. Maka lebih baik kita lakukan sholat saat itu sehingga kita tidak mempunyai hutang sholat. Demikian beberapa teori, beberapa praktek sholat yang dalam keadaan darurat. Anak-anakku yang di rumah, selanjutnya Pak Ali akan memberikan tugas kepada kalian. Saya minta satu tugas saja. Buatlah rekaman video kalian sholat dalam keadaan darurat. Boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan tidur, boleh duduk di bawah, boleh duduk di kursi seperti tadi yang Pak Ali contohkan. Jadi satu saja contoh sholat dalam keadaan darurat, kalian video, paling banter, paling lama ya 1 menit, 2 menit lah selesai. Sholat sunnah duha hanya 2 rakaat. Oke? Demikian materi yang Pak Ali sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang di rumah. Kalaupun ada yang sakit, semoga lekas diberi sehat. Dan walaupun kalian dalam keadaan sakit, tetap melaksanakan sholat di rumah. Di manapun kalian berada, kita tetap melaksanakan sholat. Jangan lupa tugasnya Pak Ali tunggu maksimal 3 hari setelah video ini ditayangkan. Allahumma fiqil akum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.